Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3A akan menjelaskan mengenai diagnosa kehamilan dan kelainan pada ibu hamil, yaitu TORS, di mana pada video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas kimia klinik. Kelompok kami yaitu kelompok 4 dengan anggota Nabila, Regina Nazila Andriana, Risa Delpia, Lesti Lestari, Mela Budiarti, dan Sinta Agustina. Di mana materi yang akan dijelaskan yaitu mengenai pengertian dan proses kehamilan akan dijelaskan oleh Regina Nazila, untuk trimester dan tanda dan gejala akan dijelaskan oleh Nabila, diagnosa kehamilan akan dijelaskan oleh Sinta Agustina, pemeriksaan kehamilan akan dijelaskan oleh Esti Lestari, dan yang terakhir kelainan TORS akan dijelaskan oleh Mela Budiarti dan Risa Delpia. Menurut BKKN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kehamilan merupakan sebuah proses pertemuannya sel telur yang sudah matang dengan sperma, hingga pada akhirnya membentuk sel baru yang akan tumbuh. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Proses kehamilan terjadi setelah adanya pembuahan pada sel telur. Peluang terjadinya kehamilan menjadi lebih besar jika hubungan intim dilakukan pada masa ovulasi atau masa subur. Ovulasi umumnya berlangsung sekitar 2 minggu sebelum hari pertama periode menstruasi berikutnya dimulai. Pada masa ovulasi, indung telur dan ovarium akan mengeluarkan sel telur yang telah matang dan siap dibuahi. Namun sebenarnya proses kehamilan bisa terjadi kapan saja selama ada pembuahan pada sel telur yang telah matang. Wanita dikatakan hamil jika pembuahan berhasil terjadi. Proses kehamilan. Kehamilan terjadi setelah sel telur matang dan berhasil dibuahi oleh sperma. Sel telur yang sudah matang memiliki masa hidup selama 24 jam. Dengan kata lain, jika pada waktu tersebut pembuahan tidak dilakukan, maka kadar hormon akan menurun dan sel telur akan terus meluruh. Setelah pembuahan terjadi, dimulai dengan sel telur berubah menjadi zigot. Setelahnya, zigot akan berkembang menjadi embrio alias calon janin. Zigot menempel di dinding rahim selama beberapa hari setelah proses pembuahan. Pada masa ini, wanita memasuki masa awal kehamilan. Pada masa awal kehamilan akan mengalami pendarahan ringan selama kira-kira 1-2 hari yang disebut dengan implantasi. Tapi tidak semua wanita mengalaminya. Setelah pendarahan selesai, kantung ketuban plasenta akan terbentuk dan akan menjadi sumber nutrisi bagi janin. Untuk memastikan kehamilan, perlu dilakukan pemeriksaan tes kehamilan. Pada proses kehamilan, masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin adalah kira-kira dari 280 hari sampai 40 minggu dan tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Pada kehamilan sendiri terbagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama terjadi pada bulan 1, 2, dan 3, dan pada minggu 1 sampai minggu 13. Dan pada trimester pertama ini akan terjadi struktur tubuh dan sistem organ bayi berkembang, kebanyakan keguguran dan kecacatan lahir muncul selama periode trimester pertama ini. Dan pada trimester kedua yaitu pada bulan 4 sampai 6, di mana pada minggu 14 sampai minggu 26 yang mana fase perkembangan dan pertumbuhan janin. Dan pada trimester ketiga yaitu pada bulan 7 sampai 9 yaitu minggu 27 sampai minggu 40. Di mana pada trimester ketiga ini terjadi fase maturasi atau kematangan organ dan pertumbuhan janin. Untuk tanda dan gejala pada kehamilan, tanda kehamilan pada wanita bisa berbeda-beda antara calon ibu hamil. Namun, umumnya setelah berhubungan intim menunjukkan ciri-ciri hamil sebagai berikut, yaitu
telatnya haid, mual dan muntah atau morning sickness, dan payudara nyeri dan puting menggelap, terus kram perut, perut kembung, lebih emosional, ngidam, keluar bercak darah dari vagina atau perdarahan implantasi, merasa cepat lelah, dan sering buang air kecil. Gejala kehamilan bisa dirasakan atau mungkin muncul setelah beberapa minggu setelah berhubungan seks terakhir kali. Selanjutnya, diagnosa kehamilan. Diagnosa kehamilan biasanya berawal ketika seorang wanita datang dengan gejala hamil dan mungkin uji urin di rumah dan hasilnya positif. Biasanya setelah pemeriksaan uji urin, selanjutnya menjalankan pemeriksaan laboratorium dengan konfirmasi urin atau darah untuk gonadotropin chorion manusia atau HCG. Pada pemeriksaan mungkin terdapat temuan-temuan diagnostik atau yang mengarah pada kehamilan. Sonografi sering ditemukan terutama pada kasus dengan viabilitas atau lokasi kehamilan merugikan. Kemudian diagnosis kehamilan bisa terbagi menjadi kehamilan normal, kehamilan dengan masalah khusus, kehamilan dengan masalah kesehatan, dan kehamilan dengan kondisi kegawat daruratan. Kemudian kategori kehamilan normal, yaitu ibu sehat, tidak ada riwayat obstetri buruk, ukuran uterus sama atau sesuai dengan usia kehamilan, pemeriksaan fisik dan laboratorium normal. Kehamilan dengan masalah khusus seperti masalah keluarga atau psikososial, kekerasan dalam rumah tangga, atau kebutuhan finansial dan lain-lain. Kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan rujukan untuk konsultasi dan atau kerjasama penanganannya seperti hipertensi, anemia berat, preeklamsia, infeksi saluran kemih, penyakit kelamin, dan kondisi lain yang dapat memperburuk kehamilan. Kemudian kehamilan dengan kondisi kegawat daruratan yang membutuhkan rujukan segera seperti pendarahan, eklamsia, kebutuhan pecah dini, atau kondisi kegawat daruratan lain pada ibu dan bayi. Selanjutnya, pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan bertujuan untuk memeriksa kondisi kesehatan dan janin dalam kandungan agar kehamilan sehat. Beberapa pemeriksaan penunjang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tes darah, 2. Tes urin arentar, 3. USG. Yang ke-1 tes darah, ada tes golongan darah bertujuan untuk mengetahui golongan darah dan resus ibu hamil guna mengantisipasi kemungkinan adanya perbedaan resus antara ibu dan janin. Selanjutnya, ada hemoglobin atau HB. Pemeriksaan HB bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat penyakit anemia atau kekurangan darah karena adanya mengganggu kesehatan ibu dan janin, dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, keguguran, dan pendarahan postpartum. Selanjutnya ada tes gula darah. Pemeriksaan gula darah ditunjukkan untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami diabetes kehamilan atau diabetes gestasional. Ibu hamil mengalami risiko penderita selama hamil bila mengalami kelebihan berat badan. Selanjutnya ada screening penyakit infeksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat penyakit infeksi pada ibu hamil. Screening penyakit infeksi termasuk hepatitis B, sipilis, HIV, dan TORCH. Selanjutnya, pemeriksaan genetik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah memiliki kelainan genetik seperti thalassemia yang beresiko diturunkan pada janin. Kedua, tes urin atau antenatal. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap sampel urin ibu hamil untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami gangguan tertentu seperti preeklasmia, infeksi saluran kemih, atau diabetes. Yang ketiga ada USG. Pemeriksaan USG dilakukan setidaknya 3 kali selama masa kehamilan, yaitu 1. Trimester pertama untuk menentukan usia kehamilan dan mendeteksi kemungkinan hamil kembar atau kelainan pada janin. Kedua, trimester kedua untuk menentukan apakah kelainan bawaan atau kongenital, misal kelainan jantung bawaan dan cacat tabung saraf. Trimester ketiga dilakukan bila plasenta berada di atas tulang
serviks, yaitu untuk kemungkinan terjadinya kondisi plasenta previa. Selanjutnya yaitu materi mengenai kelainan dari ibu hamil, yaitu TORS. Yang pertama yaitu toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii, di mana parasit ini dapat ditemukan pada kotoran kucing yang terinfeksi dan makanan yang belum matang. Jika ibu hamil menderita toksoplasmosis, parasit tersebut dapat menular ke janin dan menyebabkan janin terlahir dengan masalah kesehatan seperti infeksi mata yang serius, gangguan pendengaran, atau gangguan mental. Gejala dari toksoplasmosis ini yaitu flu seperti demam, nyeri otot, kelelahan, radang tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Untuk ibu hamil yang memiliki imun yang rendah, gejalanya akan sedikit berbeda, yaitu ada kejang, penglihatan kabur karena radang retina, sakit kepala, dan kebingungan. Serta dampak dari toksoplasmosis yaitu bila terinfeksi pada 8 minggu pertama kehamilan, dampaknya bisa menyebabkan penghentian kehamilan secara spontan, kelahiran prematur, keguguran, kematian janin dalam kandungan, dan kematian pada setelah lahir. Selanjutnya yaitu penanganan untuk toksoplasma, terapi kombinasi primetamin, sulfadizin, dan asam folat pada akhir trimester kedua atau pada trimester ketiga. Yang kedua yaitu ada rubella. Rubella dikenal juga sebagai campak Jerman. Bila terjadi pada ibu hamil, infeksi ini dapat menular ke janin dan menyebabkan janin terlahir dengan kelainan jantung, tuli, gangguan penglihatan, infeksi paru, kelainan darah, atau keterlambatan pertumbuhan. Selain itu, seiring bertumbuhnya bayi, infeksi rubella juga dapat menyebabkan gangguan saraf pusat, kelainan sistem imun, atau gangguan tiroid. Untuk gejala dari infeksi rubella yaitu ada beragam gejala yang muncul, seperti ruam merah di wajah dan menyebar ke seluruh wajah dan juga menyebar ke seluruh tubuh, sakit kepala, demam, hidung tersumbat, mata merah, dan nyeri sendi. Untuk dampak dari rubella ibu hamil, maka segerakan periksa ke dokter. Jika tidak ditangani dengan segera, bisa meningkatkan risiko terjadinya keguguran, bayi meninggal dalam kandungan, kelahiran prematur, hingga bayi lahir dengan kondisi cacat. Untuk penanganan rubella yaitu beristirahat sebanyak mungkin, konsumsi air putih, dan makanan yang sehat, dan segerakan periksakan ke dokter dan ikuti arahan untuk selanjutnya. Yang ketiga ada cytomegalovirus atau CMV. Cytomegalovirus adalah jenis virus yang umumnya menyerang orang dewasa dan jarang menyebabkan gangguan kesehatan serius. Namun pada janin bayi baru lahir, virus tersebut dapat menyebabkan tuli, gangguan penglihatan, pneumonia, kejang, dan keterlambatan pertumbuhan. Gejalanya tuli, ikretik atau warna kuning abnormal pada kulit dan mata, ruam kulit, kelahiran prematur, mikrosefali. Kebanyakan bayi yang terinfeksi CMV tampak sehat saat baru lahir. Dampaknya keguguran. Penanganannya terapi CMV adalah pemberian antivirus Ganciclovir. Yang keempat, ada herpes simplex virus. Adalah virus yang dapat menyebabkan herpes baik oral maupun genital. Pada orang dewasa, bayi dapat tertular virus herpes dari ibunya selama proses persalinan, terutama jika ibunya menderita herpes genital. Pada bayi, infeksi virus herpes dapat menyebabkan gejala seperti ruam-ruam yang berisi cairan di mulut, mata, dan kulit. Bayi terlihat malas, gangguan pernapasan, serta kejang. Gejalanya, keluhan biasanya disertai dengan nyeri dan gatal pada vagina, nyeri saat buang air kecil, serta pada selangkangan. Dampaknya pada trimester pertama dapat menyebabkan keguguran. Penanganannya acyclovir dan fasciclovir sesuai anjuran dokter. Selanjutnya ada faktor penyebab kelainan bayi.
Bayi cacat lahir bisa terjadi karena faktor lingkungan yang terjadi saat kehamilan, termasuk gangguan obat, merokok, dan minum alkohol saat kehamilan. Faktor lainnya seperti keracunan bahan kimia dan virus juga dapat meningkatkan faktor resiko bayi lahir cacat. Kadar hormon HCG selama kehamilan. Pada awal kehamilan, kadar HCG 5-20 mili/mili masih dianggap normal. Jadi, kadar HCG yang rendah di awal kehamilan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah kadar HCG di 2-3 hari berikutnya. Hormon HCG penting karena merupakan hormon kehamilan yang diproduksi di plasenta dan sering dijadikan acuan positifnya kehamilan pada tespek. Sehingga dapat disimpulkan pada pemberian materi kali ini, yaitu yang pertama, diagnosis kehamilan dapat ditegakkan dengan riwayat kesehatan dan pemeriksaan klinis berdasarkan tanda dan gejala kehamilan. Yang kedua yaitu gangguan pada ibu hamil, yaitu TORS, Toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai diagnosa kehamilan dan TORS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.